Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung lagi di hari Senin malam. Kita bahas kesadaran, mental health, spiritualitas, segala hal kebatinan yang kalian mau bahas atau yang kalian bingung selama ini. Silakan aku buka 1 jam kita ngobrol dan rekamannya seperti biasa ada di YouTube ya, di YouTube aku, Victoria Tunggono. Jadi selamat datang, selamat malam. Seperti biasa kita mau bahas apapun di ranah batin, di ranah jiwa, di ranah rohani. Boleh nanya apapun akan ku jawab sebisa aku. Jadi selamat bergabung untuk teman-teman yang baru pernah dan selamat bergabung kembali untuk teman-teman yang setia setiap Senin malam live bareng aku. Jadi kita bahas apa setiap minggunya, semuanya tergantung kalian ya. Mau nanya apa yang membingungkan tentang ranah batin, perasaan, emosi, rohani, spiritualitas, mentalitas. Kalian punya pertanyaan apa yang belum dapat jawabannya selama ini? Boleh. Oke, 999, selamat malam. Kak, menghilangkan pikiran negatif itu gimana ya caranya mengikhlaskan seseorang? Oke, ini pikiran negatif tuh berarti mikir yang jelek-jelek tentang dia atau tentang diri kita sendiri. Bahwa kita tidak layak, kok kita digituin terus sama orang itu. Atau tentang pikiran negatifnya tentang nih orang kok nyebelin banget. Oh, tentang dia ya, pikiran negatif tentang dia. Jadi, untuk menghilangkan pikiran negatif, pertama-tama kita harus kenal dulu diri sendiri. Nah, itu ada programnya di Ngobrol Goblok atau bahasa Inggrisnya aku bikin Reset Mindset, itu programnya 3 hari di Bali. Tapi kalau nggak ikutan itu juga bisa. Gimana caranya? Latihan berpikir netral. Nah, besok lusa aku akan ada kelasnya di iBlooming. Jadi kalau mau menghilangkan pikiran negatif, kita harus latihan berpikir netral bahwa orang lain itu melakukan apapun yang mereka lakukan itu bukan uh, karena kita, tapi itu adalah dirinya. Jadi kalau emang dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ngejahatin kita atau ngisengin kita, itu adalah kepribadian dia. Itu adalah keputusan dan cerminan apa yang ada di batinnya. Maka itulah yang dia lakukan pada kita. Kebetulan kita harus menerima pelajarannya dari dia. Makanya kita yang kena gitu. Jadi kalau mau berhenti mikir negatif, kita harus punya cinta kasih yang banyak di diri kita supaya kita bisa merelakan dia dengan perjalanan spiritualnya, dengan apapun yang dia pilih, walaupun kita sayang sama dia atau kita mungkin kita juga benci sama dia. Benci kan karena kita mengharapkan sesuatu tapi tidak dia penuhi, jadi kita kecewa, jadi kita benci. Jadi benci itu tuh sebetulnya di belakangnya benci tuh ada cinta ya kan, ada apa ya, ada rasa sayang yang sebetulnya kalau enggak kan dia mau ngapain aja terserah dia gitu kan. Kita jadi benci sama seseorang kan karena awalnya kita emang sayang, kita suka, kita sayang, kita mengharapkan dia bisa melakukan sesuatu atau bersikap seperti apa yang kita inginkan gitu. Ketika dia tidak memenuhi um, ekspektasi kita, kita jadi benci gitu kan. Jadi apapun yang kita rasakan pada orang itu adalah bukti bahwa kita punya perasaan. Tapi apa yang dia lakukan itu, apapun yang dia lakukan itu adalah cerminan dari apa yang ada di batinnya. Kalau dia menyakiti kita berarti dia orang yang terluka. Hanya orang terluka yang melukai orang lain. Karena orang yang penuh cinta tidak akan melukai orang lain. Kalau dia ngejahatin kita, berarti di pikirannya penuh dengan pikiran jahat, terutama tentang dirinya sendiri. Atau tentang ketuhanannya. Apapun yang dia lakukan, itu adalah
cerminan kedekatan dirinya dengan Tuhan. Jadi kita bisa menilai banyak orang, menilai banyak tentang orang, itu dari apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka ucapkan. Jadi hanya orang jahat yang ngejahatin orang. Maksudnya orang yang penuh pikiran jahat yang bisa ngejahatin orang, hanya orang yang terluka yang bisa melukai orang, atau orang yang terluka hanya bisa melukai orang gitu kan. Itu dibalik-balik aja. Sedangkan orang-orang yang penuh kasih pasti hanya akan mengasihi orang. Jadi apapun yang keluar dari diri kita itulah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kalau untuk menghilangkan energi pikiran negatif tentang seseorang, kita cuma perlu memisahkan diri kita dari dia. Kenapa sih dia kok jahat sama aku? Kenapa aku dijahatin terus dan sebagainya? Kita pisahin dulu. Kita bisa melihat apa itu namanya law of detachment, hukum keterpisahan atau ketidakmelekatan. Jadi kita pisahkan dulu diri kita. Ini bukan tentang kita, bukan tentang dia ngejahatin kita. Ini adalah tentang dia dengan batin yang terluka, dia yang perlu dipeluk, dia yang perlu sembuh, dan kebetulan kita yang kena. Kenapa? Karena kita harus belajar juga untuk meningkatkan kesadaran kita. Kita harus belajar untuk apa ya? Belajar bahwa manusia tuh banyak banget macamnya gitu kan, dan kita nggak bisa mengharapkan semua orang melakukan hal baik doang ke kita. Kita juga pasti akan ketemu orang-orang yang ngejahatin kita, bukan karena kita layak, tapi karena itu adalah pembelajaran buat kita untuk mengatasi luka batin kita sendiri. Karena kita juga pasti punya luka batin, nggak mungkin ada orang yang nggak punya luka batin kayaknya ya. Ada sih satu temanku yang bener-bener nggak punya luka masa kecil, dia bener-bener dibesarkan dengan penuh cinta sama orang tuanya sehingga dia tidak punya trauma masa kecil sama sekali. Tapi yang nyakitin dia siapa? Suaminya. Kenapa? Bukan karena dia jahat, kenapa dia apa segala macam, bukan. Itu semua karena apa? Karena dia harus belajar melampaui ketakutan dan belajar untuk meningkatkan kesadarannya gitu. Jadi berhenti menyalahkan orang lain, berhenti membandingkan kenapa dia begitu, kenapa aku dapatnya begini, kok si itu enak ya, terus kok aku dapatnya, kenapa hidupku seperti ini. Jadi berhenti membandingkan, karena kita semua pasti punya pelajarannya, cuma waktunya beda-beda, bentuknya beda-beda, semua porsinya juga beda-beda gitu. Jadi jangan dibandingkan, terutama pikiran negatif tuh datang dari ngebandingin ya. Aku udah ngasih dia segitunya loh, aku udah kasih seluruh hartaku, kok dia seenaknya. Nah itu kan ngebandingin. Kok aku ngasih semuanya, dia cuma ngambil doang, gak pernah ngasih aku apapun. Itu juga ngebandingin gitu ya. Tapi itu jadi pertimbangan untuk layak gak sih nih orang masih ada di hidup kita gitu. Semoga terjawab ya 999. Oke, Master Avatar Channel, apa beda agama dan spiritual? Oke, katakanlah saya punya benda. Saya punya benda. Kalau misalkan agama adalah orang atau bukan orang ya. Agama adalah satu sudut pandang melihat ini sebagai sebuah, orang akan bilang ini tumbler. Apa nih? Lo lagi megang apa? Oh, tumbler. Semua orang akan setuju bahwa ini ada tumbler kalau dilihat dari depan. Tapi kalau aku bilang ini adalah sesuatu yang berbentuk lingkaran, itu masuk akal nggak? Ini bentuknya apa ya? Trapesium ya. Trapesium dengan ada tambahan lah. Pokoknya ini tumbler. Agama adalah salah satu sudut pandang, yaitu melihat ini sebagai tumbler. Tapi ketika aku bilang ini adalah sesuatu yang lingkaran, betul juga nggak? Nah, spiritual adalah melihat semuanya secara utuh. Bukan hanya dari depan, bukan hanya dari belakang, karena yang dari depan nih agama A, yang dari sini adalah agama B. Atau sains mungkin yang sangat berbeda. Sains ngomongnya dari bagian, oh ini lingkaran gitu. Jadi tergantung sudut pandang, melihatnya dari mana, itulah agama. Atau bidang keilmuan adalah melihat sesuatu dari satu sudut pandang. Sedangkan spiritual adalah melihat semuanya apa adanya dari seluruh
dari setiap sudutnya, melihat keseluruhan apa adanya. Itulah spiritual dan agama. Bedanya seperti itu. Semoga terjawab ya, Master Avatar Channel. Apa namanya? Terima kasih untuk teman-teman yang udah kasih gift. Terima kasih banyak. Semoga terjawab yang tadi. Noni, malam Katori ketinggalan nih kayaknya aku. Enggak, aku baru mulai kok. Baru mulai 5 menitan. Thank you semua giftnya. Semoga terjawab yang tadi. Nah, ada mau nanya apa lagi? Silakan karena kayaknya pertanyaannya baru segitu ya. Oke, udah aku jawab semua berarti ya. Apalagi yang mau dibahas, boleh silakan. Pertanyaan kali ini agak berbeda dengan yang minggu-minggu lalu kayaknya. Oke, silakan ya mau nanya apapun tentang spiritualitas, mental health. Kita bahas kesadaran, dan seperti biasa untuk rekamannya aku taruh di YouTube untuk rekaman online. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Semoga tadi pertanyaannya terjawab ya. Terima kasih semua untuk gift-nya. Yuk, kita bahas apa lagi? Aku tuh harus ditanya, harus trigger gitu ya. Kalau enggak aku nggak gerak orangnya. Jadi tergantung pertanyaan kalian. Untuk yang udah ngobrol-goblok, Noni, kalau mau join hari Rabu aku bikin follow up ya untuk ngobrol-goblok. Nanti di grup udah aku share linknya. Terus teman-teman yang mau ngobrol-goblok juga boleh DM. Mau kalau bisa ke Bali ya, tapi kalau yang online udah banyak yang minta online, tapi aku masih takut sebetulnya online tuh kita bisa energinya sama atau enggak sih gitu kan. Jadi sementara masih offline, tapi aku akan niatkan online. Kalau online anaknya hari apa ya yang bisa 6 kali pertemuan berturut-turut semuanya pada hadir. Yang aku khawatir pada nggak hadir di pertemuan kedua atau ketiga. Oke, kita mau bahas apa lagi nih? Tentang kesadaran, tentang mental health, tentang kerohanian, kebatinan, tentang melepaskan. Melepaskan apa nih? Ya, melepaskan itu semudah menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Kalau kita udah sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, maka akan mudah untuk melepaskan karena semua hal di dunia ini hanya pinjaman. Hanya apa ya, kalau kata Daido, if my life is for rent ya. Ya nggak sih, lagunya Daido ya. Kalau ada yang seumuran aku mungkin tahu Daido. Jadi untuk melepaskan, sadari dulu bahwa sesungguhnya kita nggak punya apa-apa. Maka akan sangat mudah untuk melepaskan juga pikiran, juga kemelekatan kita terhadap seseorang atau harapan kita terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Itu akan sangat mudah kita lakukan ketika kita tahu apa sih yang sesungguhnya kita miliki dalam hidup ini, ya kan? Semoga terjawab untuk Devi. Terima kasih gift-nya. Oke, terjawab nggak? Terus mau nanya apa lagi? Ayo, boleh. Kita masih baru 10 menit, masih ada 50 menit kita bisa bahas apapun 50 menit ke depan. Dari Bang Ali, malam, selamat malam juga, terima kasih sudah hadir. Seperti biasa ya, setiap hari Senin malam kita akan bahas segala hal tentang kesadaran. Ahwakrenes. Kalau kemelekatan rakyat terhadap Pak Jokowi gimana Mbak? Nah itu kan masing-masing ya. Maksudnya kan nggak semua rakyat melekat, nggak semua rakyat
nggak melekat juga. Jadi itu sesuatu yang aku juga nggak bisa jawab, karena kemelekatan adalah milik masing-masing, bukan kalau rakyat kan banyak ya, kolektif, jadi nggak bisa kita bahas bahwa rakyat melekat pada Jokowi gitu ya, enggak juga, nggak bisa kita bahas seperti itu karena nggak semuanya. Tapi kemelekatan misalkan rakyat ada yang salah satu warga negara atau sebagian warga negara merasa melekat dengan Pak Jokowi, ya itu adalah haknya, ya kan? Kita nggak bisa memaksa orang untuk melepaskan kemelekatan itu, gitu kan? Ada orang yang mungkin secara pribadi pernah terbantu, secara apa ya? Kita nggak ngerti perjalanan atau pengalaman masing-masing orang, jadi kita nggak bisa menyamaratakan atau nyuruh seseorang untuk melepaskan kemelekatan atau kita harus menyuruh orang semuanya harus melekat, kan nggak bisa. Karena itu semua akan tergantung dengan perjalanan pribadi masing-masing, pengalaman pribadi masing-masing. Tuh, semoga terjawab. Oke, dari Kak Arya, Kak gimana caranya menjaga pikiran agar selalu tenang di setiap kondisi? Cara paling gampang adalah latihan meditasi yang benar. Jadi meditasi itu ada banyak cara, tapi kalau kalian bisa cara meditasi yang benar, kalau aku caranya neo mindfulness itu adalah perkembangan dari Vipassana. Vipassana juga bagus kalau kalian mau ikutin cara meditasi Vipassana. Kalau ada yang buka online langsung ikut aja, tapi kebanyakan sih nggak ada yang online ya. Atau neo mindfulness itu sama guruku di Urban Spiritual Indonesia, di IG-nya itu di Jakarta, tapi kayaknya mereka nggak online juga sih. Kalau yang online meditasi itu di PC Yoga, namanya susah ya, sama Aksara Jiva, itu juga suka buka online meditasi, sama Suruh Nusantara, yang aku tahu ada Alpha Meditation juga, Alpha Movement sama Kang Dani, itu juga online meditation, jadi silakan kalian ikuti cara-cara meditasi, ikutin semuanya, terus cari mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, itu adalah cara untuk latihan tenang di setiap kondisi. Nah, kalau mau cara lain, kalau cara aku adalah belajar berpikir netral. Itu kelasnya aku baru bakal buka hari Rabu besok jam 5 sore di iBlooming. Jadi kalian buka website iBlooming, iblooming.com, iblooming.com, aku buka kelasnya hari Rabu besok nih jam 5 sore. Itu untuk belajar cara step by step untuk pikiran supaya bisa tenang gitu. Kalau lain-lainnya adalah meditasi, itu udah the ultimate adalah meditasi. Atau kalau kalian mau baca buku, bacanya Filosofi Teras ya. Itu setidaknya step pertama, kedua tuh udah megang banget deh untuk Filosofi Teras. Tapi kalau kalian mau naikin lagi ke spiritualnya, karena filosofi itu masih baru, baru basicnya. Nanti kalau naikin lagi itu di spiritualnya gitu. Semoga terjawab. Consciousness, halo C. Bukan, nama saya Victoria. Panggilnya Tori aja atau Kak Tori boleh. Titik puncak kesadaran apa, Kak? Mancing mania. Titik puncak kesadaran. Titik puncak kesadaran adalah ketiadaan ego. Kalau dibahasakan adalah ketiadaan ego. Tapi bentuknya itu yang biasanya aku bahas di Ngobrol Goblok. Menuju ke situ apa aja tuh step by stepnya. Dan itu aku nggak bisa share di sini karena itu personal one on one. Jadi itu cuma bisa di Ngobrol Goblok. Tapi puncaknya kalau bentuknya apa adalah ketiadaan ego. Itu. Awa kerenes. Terima kasih sama-sama. Consciousness, gimana cara bedain antara ego dan intuisi? Kalau ego biasanya ada intronya. Misalkan, tadi aku gini, terus habis gitu aku meditasi, terus tiba-tiba, cering,
iya ya, aku gini aja. Nah, itu adalah hasil dari olah pikir. Jadi masih ada egonya. Tapi kalau intuisi itu, misalkan nih lagi pengen jalan keluar rumah, tiba-tiba disuruh bawa payung gitu. Kayak tiba-tiba nggak masuk akal. Karena kalau kita ngeliat keluar, lah panas kok, lagi terik-teriknya, kok disuruh bawa payung gitu kan, kayak nggak masuk akal. Jadi intuisi itu bentuknya halus, tidak diulang. Cuma sekali, munculnya tuh cuma sekali dan kayak sangat halus. Dan biasanya kita abaikan kalau kita nggak latihan meditasi, biasanya kita mengabaikan itu karena nggak kedengeran. Karena itu kayak, apaan sih? Jadi kalau ada kata-kata atau alah, atau ih, itu udah pakai ego, udah pasti. Jadi kalau intuisi itu halus, hampir nggak kedengeran, cuma sekali, tanpa intro, alias kayak tiba-tiba, misalkan nih lagi ngapain gitu kan, tiba-tiba kepikiran si temen yang udah lama banget nggak pernah ketemu gitu kan, kabar ya gitu. Nah itu intuisi tuh, itu udah antara intuisi dan intuisi itu kalau seseorang itu udah pasti yang di sana juga lagi mikirin, jadi koneksi batin gitu kan. Nah itu kalau lagi nggak ada intro sama sekali, gitu. Kecuali kalau kita abis ngeliatin fotonya di Instagram gitu kan, iya sih ini apa kabar ya, nah itu udah beda lagi. Tapi ketika kayak nggak ada intronya dan halus dan kayak hampir nggak kedengeran dan nggak masuk akal, biasanya kayak apa sih nggak masuk akal gitu ya, nah itu biasanya yang intuisi. Semoga terjawab. Kok begitu rumit sih Kak? Apa nih Arya lagi bahas apa tadi ya Arya? Menjaga pikiran tetap tenang. Menjaga pikiran tetap tenang rumit? Enggak sih. Kalau kamu udah tahu caranya netral, itu udah gampang banget. Kayak, dan latihannya adalah napas. Breathwork itu udah nomor satu untuk tenang. Karena kalau nggak breathwork, kita mau pakai teori apapun, nggak praktek. Akhirnya cuma di teori, tiba-tiba emosi lagi, terus sadarnya setelah kejadian baru, iya ya tadi aku emosi ya, walaupun dulu mungkin sadarnya lama, sekarang sadarnya lebih cepat, tapi tetap aja udah terlanjur. Jadi meditasi itu udah nomor satu deh kalau untuk praktek ya. Gitu. God, wow ada Tuhan. Ego itu alat mengetahui keinginan kebutuhan diri dan ego alat pengenal super ego mau kemana. Yes. Intuisi termasuk ego? Tidak. Yang jadi masalah ketika ego diidentifikasi pikiran berlebihan egois atau kekurangan insecure. Oke. Ego diidentifikasi. Ego itu diperlukan, yes. Apakah baik atau buruk jangan dinilai, karena ego itu adalah yang kita pakai untuk berjalan di dunia ini, di kehidupan ini. Cuman ada bagian lain dari ego. Ketika ego itu tidak ada, disitulah ada puncak kesadaran. Every instance, apa nih? Salah ketik kali ya. Oke, itu kejawab nggak yang tadi? Kalau Arya semoga terjawab ya. Jadi cara untuk tetap tenang adalah present moment. Nah, tapi kalau present moment, iya dengerin present moment, carpe diem, apa segala macam, tapi tetap prakteknya seperti apa kan bingung ya. Tapi kalau jawabannya, kalau misalkan ditanya, gimana cara tetap tenang? Ya, present moment. Latihannya dengan meditasi, breathwork, itu latihan. Teorinya adalah berpikir netral. Itu semua jawaban yang pasti bisa ditemukan di channel manapun, di artikel manapun. Cuma kalau mau ikut step by step-nya, aku ada programnya namanya Ngobrol Goblok. Nah, di situ, tapi cuma bisa one on one, aku nggak bisa by kayak seminar gitu, bukan seminar bentukannya. Gitu. Oke, apalagi kita bahas ya tentang ego. Tadi udah dibantu jawab oleh Tuhan, oleh God.
Ego itu alat mengetahui keinginan, kebutuhan diri. Ya, ego itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk berjalan dalam hidup ini. Tapi bukan cuma ego loh, gitu kan. Mancing mania. Meditasi apakah harus meniatkan aktifkan cakra di tubuh atau ngalir amati keluar masuk nafas, Kak? Jadi meditasi itu ada banyak ya. Jadi yang baru aku bantu apa ya promosikan adalah meditasi cakra. Itu keluarannya Javanika, itu memang khusus untuk mengaktifkan cakra. Tapi ada meditasi itu kalau Mbah Tunjung itu caranya beda lagi. Kalau Alpha Movement aku belum pernah caranya kayak gimana. Jadi setiap tempat tuh punya cara masing-masing, tujuannya beda-beda. Kalau aku meditasi yang ngalir mengamati keluar masuk nafas itu aja. Jadi lebih ke mindfulness meditation. Tapi kalau guruku bilangnya neo mindfulness karena ada satu hal lagi yang dia tambahin dan menurut aku sangat efektif daripada mindfulness. Daripada vipassana kan sama tuh mengamati keluar masuknya nafas. Itu kan vipassana. Nah, kalau guruku nambahin satu hal lagi dan itu yang membuat jadi buat aku adalah efektif. Aku cocok. Tapi kan beda-beda orang ya kecocokannya. Jadi coba dicobain aja mengaktifkan cakra bagus untuk kalau cakra kan masih hubungannya ke tubuh. Tapi kalau misalkan mindfulness tuh udah fokusnya udah cuma di atas aja, ke kesadaran di cakra atas aja. Tapi bahkan nggak usah memfokuskan cakra pun otomatis akan aktif sendiri kalau kita fokusnya adalah nafas. Seperti itu. Semoga terjawab untuk mancing mania. Untuk yang baru join, silakan mau tanya apapun di ranah kesadaran, mental, rohani, kebatinan, spiritual, boleh. Mimilim, itu masih meditasi kesadaran tidak langsung. Ada meditasi kesadaran langsung seperti Zen Buddhism. Ya kalau Zen itu kan dari Jepang. Kalau Vipassana itu dari Myanmar ya kalau nggak salah ya. Buddhism juga, tapi Vipassana tuh alirannya Theravada kalau nggak salah. Terus ada apa lagi? Jadi namanya tuh beda-beda. Isinya tuh sama-sama aja, cuman ada yang bilang Zen, ada yang bilang kalau di sini Zen tuh apa ya? Beda-beda namanya, tapi jangan fokus ke nama, tapi itu caranya itu lihat ke isinya aja. Noni, Kak, aku ngerasa tenang dan damai di batin, tapi di sisi lain pikiran kacau juga, itu gimana ya, Kak? Berarti kamu masih overthinking ya. Pikiran masih kacau, berarti kamu belum ke praktek, masih baru pengetahuan bahwa damai batin, tapi kayak masih belum bisa, ada yang belum bisa kamu pisahin tuh pikiran kacau. Tapi emang begitu, tapi misalkan kita mau menyadari bahwa pikiran kita kacau, disitulah kita udah tiba-tiba udah tenang lagi gitu kan. Itu kesadarannya kan cuma berapa detik doang. Nah, untuk menjaga kesadaran itu untuk stay, untuk lebih lama dari cuma 1 detik, 2 detik, itu perlu nafas lagi. Jadi dilatih lagi breathwork-nya atau meditasinya supaya bisa lebih lama dalam kondisi tenang dan damai. Ketika pikiran mulai kacau, sadari, balik lagi ke nafas gitu. Setelah Pak Rebo, kalau tahu dari mana? Tahu itu Chinese ya, tapi bagian mananya aku kurang tahu. Taoism itu sama Confucius sama nggak ya? Kayaknya itu bagian-bagian China, daerah situ ya, aku kurang. Jadi kalau aku ngikutinnya lebih ke Tibet, Nepal, sama Theravada karena guruku pada ke sana dan Jawa. Jadi aku
ngikutin juganya Kapitayan Jawa. Cuman sekarang karena aku di Bali, jadi mulai beradaptasi dengan agama Tirta di sini gitu. Tapi semuanya sama aja, cuman caranya beda dikit atau bahasanya aja labelnya. Labelnya aja kok. Isinya semua sama, yaitu kesadaran. Adik-adik, you look pretty, terima kasih. Anan, yang menjaga kesadaran itu siapa? Pertanyaan bagus. Itu nggak perlu aku jawab ya. Itu nyentil doang kan. Mimilim, dari Sang Buddha langsung, yang asalnya adalah dari Chan Tiongkok dan Zen di Jepang dari Chan. Oke. Sang Buddha bukan, ya kalau Buddha Gautama kan dari India. Tapi ini ada lagi yang dari Chan Tiongkok. Aku kurang tahu ya, aku kurang ke Buddhism soalnya. Aku kalaupun Buddhism bukan ke sejarahnya, aku fokus ke ajarannya gitu. Jadi kalau untuk ke sejarahnya silakan. Korea dikenal sebagai Seon. Oke, nice to know. Oke, good. Mancing mania. Wajarnya sehari berapa kali meditasi, Kak? Karena saya yakin harus dibiasakan konsisten. Kalau saya pribadi, diusahakan setiap mau tidur. Tapi kalau misalkan pas bangun tidur mau, itu juga bagus. Kalau di tengah-tengah misalkan ada waktu nih, nunggu di antara nunggu sesuatu atau lagi nunggu di bengkel atau gimana, kalau emang bisa diam meditasi ya itu kan juga bagus ya. Jadi aku nggak ada harus berapa kalinya, nggak ada, tapi minimal sekali, yaitu biasanya aku sebelum tidur. Tapi bangun tidur juga bagus, jadi kadang-kadang aku bangun tidur iya, kadang-kadang enggak. Jadi nggak ada yang harus, tapi kalau guruku sehari harus 2 jam. Jadi dia mau bikin 1 jam di pagi hari, 1 jam di malam hari itu, atau di setengah jam pagi, terus 1,5 jam malam, atau di tengah-tengah itu dia nambah lagi. Itu guruku itu minimal 2 jam sehari. Kalau dia udah wajib. Kalau aku masih belum sampai selama itu. Tapi itu akan masing-masing kok nyamannya seperti apa, diniatinnya seperti apa gitu. Kalau Tantrayana atau Vajrayana dari Tibet ya, Vajrayana atau Theravada saya dari yang Tibet itu, yang saya ikuti, tapi saya nggak terlalu nggak terlalu ke sejarahnya. Mengikuti Anda. Ini ngomongin apa, Neng? Topiknya kesadaran ya, Kak. Kesadaran dan segala hal ranah batin, mental, rohani, spiritual, dan sebagainya. Meditasi apa, Kak? Meditasi adalah kondisi di mana kita, kalau misalkan kita doa, kita sedang mengupload data. Apa yang ada di pikiran kita upload ke semesta. Ketika kita meditasi, kita download. Itu hal pertama yang aku belajar tentang meditasi adalah kondisi di mana kita tenang, kita membiarkan energi semesta atau data-data dari semesta masuk ke tubuh kita download data. Itu bahasa temanku almarhum, dia ngajarinnya seperti itu, orang India. Dan sejak itu buat aku itu kuncian banget sih, bahwa meditasi adalah download. Maka kita harus tenang, seperti itu. Ude Pramesti, aku pemula dalam meditasi, itu pun 5 menit tapi lebih tenang habis itu. Bagus lah kalau kayak gitu ya. Jadi 5 menit aja sudah membantu, apalagi kalau bisa ditingkatkan jadi 10 menit, jadi 15 menit, minimal 40 menit deh sehari. Kalau katanya umur 40 ya 40 menit sehari, umur 50 ya 50 menit sehari, itu udah minimal. Karena makin kita tua makin panjang kita bisa bermeditasi, atau kita harus bermeditasi mungkin ya, untuk melepaskan semua yang negatif. Itu ketika kita hembus nafas, itu kita melepaskan semua yang kacau di sini, kita lepaskan lewat hembusan nafas gitu. Jadi mungkin makin tua makin banyak pikiran, jadi lebih lama meditasinya. Mungkin seperti itu ya. Mengikuti Anda. Oh, mengenai meditasi, gimana udah bisa fokus dan ngatur nafasnya, Neng? Ngurusin orang, Mimilim. Meditasi bukan hanya duduk bersila, tetapi setiap saat itu meditatif.
Kalau meditasi adalah sikap duduk, sikap heningnya, tapi kalau setiap saat itu sudah meditatif, sudah kalau di Islam sholat doim ya. Kalau di internasional kita bilangnya meditasi. Kalau di Nusantara kayaknya kita bilangnya bertapa atau semedi, sama aja. Itu adalah kondisi yang kita, kalau meditasi masih kita kondisikan bahwa kita duduk diam, tapi kalau udah sampai setiap saat itu adalah hidup meditatif, hidup berkesadaran, seperti itu. Absolute identity. Meditasi sama meditatif apa Kak? Yaitu barusan ya, meditasi adalah sikap duduk, hening, diam. Meditatif adalah, kalau meditasi kan kata kerja. Meditasi, kata kerja. Kalau meditatif itu kata sifat, bahwa sesuatu itu meditatif. Misalkan kita sambil ngegambar itu meditatif, itu kan kata sifat gitu ya, kata keterangan gitu. Jadi sebetulnya sama aja, tapi itu cuma beda kata kerja dan kata sifat aja. Apa sama dengan Reiki? Reiki itu adalah turunan atau alternatif healing. Jadi Reiki itu menggunakan ilmu yang sama, tapi diterapkan untuk nge-healing atau untuk bantu orang gitu. Jadi Reiki mungkin hampir sama ya, basicnya sama aja, cakra, energi dan sebagainya. Cuman beda bahasa karena Reiki itu dari Jepang, Reiki, Ki itu Jepang, kalau Chi itu dari China, terus ada kata-kata lain itu beda-beda. Prana dari Indonesia, dari Nusantara, itu cuma beda bahasa aja. Tapi kalau Reiki sendiri biasanya digunakan untuk healing. Tapi sebetulnya ilmu kesadarannya, ilmu breathwork-nya sama juga sih, mirip-mirip lah. Mimilim, insan manusia sudah tercipta sempurna. Kalau 17 tahun, 17 menit, ya minimal 17 menit itu udah bagus banget. Tapi kalau mau ditambahin silakan. Jadi minimal aja. Tri Budianto, gak bersila boleh? Boleh. Kalau aku pribadi nggak selalu bersila. Bersila itu ketika memang aku niatkan untuk meditasi di rumah, bersila. Tapi ketika misalkan lagi ada di tempat umum atau emang lagi meditasi khusus untuk healing, itu duduknya duduk di kursi, nggak bersila, nggak apa-apa. Tapi bersila, kenapa dianjurkan bersila? Itu supaya kundalininya aktif, supaya semua cakranya aktif dan energinya ngalir. Itu kenapa bersila? Karena tulang belakang kita jadi tegak. Kalau nggak tegak, itu meditasinya biasanya ketiduran lah, apalah gitu. Jadi, kenapa harus bersila? Kenapa disarankan bersila? Itu supaya badan tegak, tulang punggung belakang itu tegak, supaya cakra aktif dan energinya bisa ngalir. Atau ki-nya, chi-nya, prananya bisa ngalir seperti itu. Mimilim, itu hanya nama atau definisi, yes. Budi Pramesti. Kalau di kepercayaanku, meditasi adalah kembali ke diri sendiri, yes. Fokusnya balik ke diri sendiri, gak usah kemana-mana ya lagi. Ya. Lapak FK. Untuk buka cakra gimana caranya Kak? Gini, kalau yang aku pernah, jadi aku sendiri memang sudah ikut Reiki tahun 99, jadi emang udah lama banget ikut dibukain cakranya waktu aku masih SMP. Tapi kemarin ini tahun 2020 aku buka Ngobrol Goblok. Salah satu pesertanya belajar meditasi bareng, itu dia lakukan sama sekali nggak ngebuka cakra, tapi karena dia ikut Ngobrol Goblok sambil pikirannya dimasukin pengetahuannya atau teorinya sambil dipraktekin juga. Nah, ketika dia lagi ngecek cakra ke salah satu entah praktisi apa, dia bilang satu-satunya di satu acara tuh cuma dia yang cakranya nyala semua. Jadi buat saya pribadi, itu adalah bukti bahwa cakra itu nggak harus dibukain sama orang, tapi kita bisa bukain sendiri. Buka sendiri cakra kita dengan cara apa? Berkesadaran. Kita aware sama setiap hal yang ada di tubuh kita, di sekitar kita
pikiran kita aware sama semuanya, itu cakra kita bisa aktif. Nah, cara untuk aware-nya itu yang mungkin cukup menantang untuk awam, untuk orang yang baru denger ini apaan sih, caranya gimana sih? Karena buat saya pribadi, sebelum 2018, saya beda banget cara berpikir saya yang sekarang dengan sebelum 2018. Sebelum umur 35 deh, apa 34 ya, itu cara berpikir saya beda banget. Dan untuk sampai di sini, 2018 sampai sekarang berarti 7 tahun, itu prosesnya juga masih terus. Tapi setidaknya ya ada progres lah gitu. Jadi gimana cara buka cakra, buat aku teorinya harus tahu juga, harus denger, baca, nonton apa ya, teori atau ilmu tentang spiritual ini. Walaupun labelnya banyak, metodenya banyak, istilahnya beda-beda, tapi cari yang paling srek, mau cara Jawa, mau cara Buddha, mau cara Hindu, mau cara Tao, mau cara apa, terserah kalian. Sufi juga sama, kalau di Islam biasanya masuknya ke Sufism atau tasawuf. Cuma tasawuf itu ke prakteknya gimana? Itu kan yang pertanyaannya. Karena itu kan semua teori. Nah, prakteknya kalau di Buddhism, di Buddha, itu ada bisa ke vihara, bisa atau enggak di tempat-tempat tertentu, di tempat meditasi seperti Vipassana, di Yayasan Sati, lupa aku namanya, Yasati itu mereka ada prakteknya, ngajarin prakteknya gitu. Tapi kalau misalnya teorinya aja bisa didapatkan dimanapun, tapi jangan senang dulu kalau udah berteori, belum tentu berpraktek juga. Jadi pastikan kalian sampai ke praktek. Jangan cuma lulus ujian teori, tapi prakteknya nol. Jadi pastikan kalian memilih jalan yang apa ya, jangan berhenti di satu hal, jangan berhenti di satu guru, jangan berhenti di satu ilmu, cari lagi, karena biasanya satu ilmu atau satu aliran tuh cuma ngebahas di satu sisi, sedangkan di tempat lain ada ngebahas di sisi lain. Semakin banyak kalian tahu atau ngedengar atau apa ya, menyerap dari manapun, semakin kaya khazanah pengetahuan kalian untuk teori, maka prakteknya pun akan lebih mudah daripada cuma di satu bidang. Jadi untuk saya seperti itu untuk buka cakra. Jadi itu sesuatu yang sangat komprehensif dan sangat apa ya. Tapi juga menyenangkan setiap kali kalian jalanin tuh untuk jadi kenal diri sendiri, makin oh ada lagi yang belum aku tahu ya, segala macam itu. Enjoy lah jalaninnya. Mimi Lim, supranatural berhubungan dengan tenaga dan makhluk gaib, yes. Meditasi tidak ada hubungannya dengan kundalini. Meditasi untuk melenyapkan keakuan dan ego. Ya betul. Jadi kalau kundalini itu aktif adalah bonus, bukan untuk mengaktifkan kundalini, tapi jadi aktif ketika kita sudah melenyapkan ego. Seperti itu. Oke, Kade, malam Mbak, yang dimaksud soul energy. Soul energy itu adalah energi jiwa yang semua orang miliki tapi tidak sadari. Jadi, cara untuk menyadarinya adalah banyakin teori, dengerin atau baca teori supaya kita ngerti. Kalau bisa cari guru boleh, itu karena kemarin aku baru buka Ngobrol Goblok dan dia bilang saya sudah berguru kemanapun sampai ke Malaysia dan sebagainya, tapi masih belum dapet kliknya, dan tanpa guru kayaknya nggak mungkin kita dapat sampai klik gitu ya. Buat saya pribadi juga, saya sama guru saya 2,5 tahun saya privat, karena kalau sendirian bisa juga, cuma ya takes time, longer. Oke. Absolute Identity. Mbak nggak buka pelatihan atau sejenisnya? Aku ada, namanya Ngobrol Goblok, itu 3 hari di Bali, yang mau ikut boleh DM. 3 hari saja di Bali, itu full dari jam 9 pagi sampai 10 pagi sampai jam 7
7 jam aja sehari. Jadi selama 3 hari, 7 jam sehari, itu ketemu aku di Bali, nginep terserah kalian di mana. Aku cuma program dan F&B, gitu aja. Kalau mau, tapi itu bentuknya one on one ya, bukan seminar. Jadi aku nggak buka banyak, maksimal untuk 5 orang, itu udah maksimal banget. Paling enak bertiga. Jadi kalau kalian cari temen bertiga itu enak banget. Tapi kalau maksimal berlima juga boleh, itu masih oke berlima, tapi lebih dari 5 orang aku nggak terima karena udah pecah. Energinya udah kemana-mana, udah nggak bisa dapet gitu, nggak klik lagi jadinya. Jadi kalau yang mau buka pelatihan seperti itu. Oke, Kadek Resia, malam Mbak, apa perbedaan mata ketiga dengan indera keenam? Mata ketiga itu ada di sini, ya itu cakra yang ada di sini nih, kalau nggak salah. Aku juga lupa di mana, pokoknya di sini. Apa namanya, mata ketiga cakra. Indra keenam kita punya semuanya, dan itu letaknya ada di lapisan di luar tubuh, bukan di dalam tubuh, bukan di satu lokasi, tapi lapisannya Indra keenam, bukan lapisan ya bisa dibilang lapisan lah kalau misalkan secara visual. Jadi mata ketiga dengan Indra keenam beda banget. Oke, 2018 era kebangkitan spiritual dimulai. Aku merasa pertama kali banget 2012 pertama kali dibukain. Cuma waktu itu masih belum ketemu spiritual, masih ke supranaturalnya gitu. Jadi kayaknya 2012 mulai berproses. Nah, 2018 buat aku mulai ketemu guruku yang terakhir ini adalah 2018. Melepaskan keakuan atau ego tidak perlu teori atau textbook. Betul, tapi kalau banyak teori akan lebih baik. Karena kita jadi tahu, oh ini yang namanya ego. Oh kalau aku begini, ini ternyata ego ya. Ternyata ini survival mode. Ternyata ini bukan sesuatu yang, ini bukan karakterku, ini bukan diriku yang sejati gitu. Jadi buat saya pribadi, tanpa teori, saya nggak akan sampai sini. Karena kadang-kadang kita pas dengerin teori, lah itu kan aku udah lakukan waktu aku kecil. Atau enggak, aku kan emang begitu. Tapi kita jadi tahu. Karena kalau nggak pakai teori sama sekali, kita nggak sampai di kesadaran, maksudnya nggak sampai hidup berkesadaran. Kesadaran bisa nyampe, tapi hidup berkesadarannya saya rasa sih nggak bisa ya. Akhirnya jadinya mungkin nggak terlalu balance atau nggak terlalu klik gitu loh. Bukan masalahnya harus ada textbook, enggak. Cara orang beda-beda. Kalau saya senang baca. Tapi teori itu perlu, biasanya ketemu guru itu lebih enak karena dia ngasih sesuai apa yang kita suka dan apa yang kita butuh. Jadi misalkan saya sukanya belajar dari cara apa, kan saya tinggal cari guru yang ngobrolnya saya suka gitu kan, berarti cocok nih. Kecuali kita ketemu cari semua guru, semua acara kita datengin, kan ada aja cara yang kita nggak suka gitu kan maksudku. Jadi kalau teori tetap perlu kita tahu. Karena ini aku ngomong ini aja nih teori nih. Aku ngomong ini teori, walaupun bukan tulisan. Ini adalah sesuatu yang lisan, tapi ini pun teori. Karena sebelum aku ngomong, kalian nggak akan tahu apa yang aku ngomong barusan gitu kan. Walaupun kalian tahu dengan cara lain, tapi bukan dengan cara aku. Jadi teori itu dengerin aja, nggak usah diambil semua. Tapi nanti akan nyangkut sendiri gitu, maksudnya ya. Oke. Lapak SK. Saat meditasi pengaturan nafasnya gimana Kak? Jangan diatur, disadari. Jadi beda ya. Kalau breathwork itu ngatur napas. Kalau caranya Mbah Tunjung di Suruh Nusantara itu dia ngatur nafas. Tarik, misalkan tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Bikin kotak. Tarik, tahan, buang, tahan, tarik, tahan, buang, tahan. Itu bikin kotak gitu. Nah, breathwork yang lain ada lagi, misalkan tarik, terus hitung 10, terus buang apa segala macam. Itu breathwork namanya, mengatur nafas. Tapi kalau meditasi untuk kesadaran, kita hanya perhatikan nafas alami. Jangan dibuat-buat, jangan diatur-atur. Karena kita mau mencari kesejatian, membangun kesadaran, maka sadari. Kata kuncinya sama nih, baca di atas. Yuk sadar. Ya kan, sadar. Jadi kita sadari aja, oh kita nafas.
Karena saya jamin kita semua nih, dari kita semua nih yang ada di sini nih, yang bisa nyadari nafas dalam sehari aja belum tentu, ya kan? Saya aja kalau nggak diniatin, saya nggak sadar kalau saya nafas, gitu kan. Nah, inilah pentingnya menyadari nafas. As simple as that, nggak usah mikir yang terlalu jauh, atau saya harus gimana, harus apa, nggak. Meditasi hanya sesimpel memperhatikan nafas, bahwa kita bernafas, oh ada gerakannya ya, nafas itu ya, ada yang bergerak di tubuhku nih ketika aku nafas. Nah, itu aja, fokus di situ. Oke, ginger shot, love juga. Mariam, Kundalini itu apa? Itu istilah aja. Kundalini itu ketika energi di dalam tubuh kita aktif atau bergerak, apa sih namanya? Bisa dibilang aktif lah ya. Energinya bergerak alias kita cakra-cakra aktif, maka Kundalini aktif. Seperti itu. Tapi nggak usah dipikirin karena itu adalah hasil, bukan proses. Nggak usah dipikirin gimana caranya, nggak usah. Itu adalah hasilnya ketika ini sudah berjalan, baru kita, oh ini loh yang namanya Kundalini lagi aktif gitu. Jangan minta gimana ya caranya mengaktifkan Kundalini. Nah, itu kalian fokusnya salah. Jadi fokusnya hanya di memperhatikan nafas, present moment. Nah, habis itu kita akan lihat bahwa, oh ini yang namanya Kundalini aktif. Makanya perlu teori, perlu dengar teori supaya kita tahu persis, oh ini yang namanya Kundalini, oh ini yang namanya ego, oh ini yang namanya sabar. Nah, ini yang aku bahas di ngobrol-ngobrol adalah kita belajar yang mana yang namanya sabar, kita kenalan sama yang namanya ikhlas, kita kenalan sama yang namanya sempurnaan, kemuliaan, dan sebagainya. Dan itu kalau kita nggak tahu teorinya, ya kita nggak akan tahu, nggak akan nyadarin ketika itu terjadi pada diri kita, gitu. Menurutku seperti itu. Oke. Apa lagi ya? Mimilin. Pendidikan S1, S2, S3 di bidang agama belum tentu sejalan dengan kesucian seseorang. Iya, karena agama itu bukan tentang kesucian ya. Agama itu adalah melihat sesuatu dari satu sudut pandang, bukan kesucian. Karena kesucian itu hanya ditemukan dalam spiritualitas, bukan agama. Mau agama kayak gimana pun, kalau masih ada kata agama, itu cuman jalan untuk mengantarkan ke sana, tapi bukan sampai sananya. Titik sananya tuh bukan di agama. Gitu. Coba nih, Auto La Vista. Hai Victoria, halo juga. Edward Simsim. Woi Kak, sadar. Woi, Mas Denny. Belajar kesadaran kalau sendiri banyak tersesatnya, dan rawan meningkatkan kata benernya dewe. Benar. Buat saya pribadi, kalau saya nggak ketemu guru ya, ego saya masih wow juga dengan cara yang saya pikir, saya tahu, saya pikir benar. Tapi ketika ketemu guru, itu benar-benar dihancurin abis-abisan. Ditabrakin terus sampai nol, sampai tidak bersisa. Jadi memang kalau ketemu guru itu benar-benar kita diarahin, bukan diarahin harus ngelihat apa, tapi diarahin cara kita melihat. Jadi kita tahu ngelihat apanya tuh kita temukan sendiri. Seperti itu kalau ketemu guru. Mimilim. Mata ketiga merupakan kepanjangan dari kelenjar pineal ya. Itu kalau teorinya aku juga kurang paham kalau secara biologinya, tapi memang ada pineal gland, dan di sini adalah letaknya di kalau di tengah sini, antara sini. Nah, itulah pineal gland atau si mata ketiga itu adanya di situ. Mami Koceng. Oh, kucing maksudnya. Dengerin frekuensi berapa untuk meditasi. Kalian mulai dengan apa yang kalian suka aja. 432 boleh, 500-an boleh, tergantung kalian butuhnya apa. Kalau saya pribadi tidak pakai frekuensi, tidak pakai afirmasi. Jadi alami. Tapi kalau kalian mau mulainya dengan musik, background musik, cari yang tinggi-tinggi itu boleh juga. Cuman kalau saya dari awal ditegaskan oleh guru saya, dilarang pakai afirmasi supaya tidak kebiasaan. Jadi emang dari awal dilatihnya untuk
tanpa afirmasi. Gitu. Nafasnya pakai perut apa dada, Kak? Gak ada dong ya. Yang alami aja. Kalian biasanya pakai apa? Kalau pakai perut itu biasanya untuk minjem kekuatan alam, tapi kalau alami spiritual itu dada atau hidung. Malam Mbak, kenapa saat meditasi kepala jadi agak pusing? Kalau misalnya pusing mungkin ada sesuatu yang pusing atau sakit nih, karena kadang-kadang pusing sama sakit orang nggak bisa bedain ya. Kalau sakit kan nyut-nyutan gitu ya, kalau pusing kan kayak vertigo gitu. Mungkin masih ada banyak ilusi di pikiran, sehingga nggak mantep, nggak ajek dalam kehidupan nyata. Mungkin masih banyak prinsip atau pikiran-pikiran yang dipegang, atau mungkin nggak tahu, apapun itu yang masih dipegang itu yang bikin pusing biasanya karena nggak mantep. Oke, mancing mania. Lokasi meditasi apakah pengaruh proses hasil, Kak? Rumah, gunung, candi, kok beda rasanya? Iya. Jadi kalau di rumah, tergantung ya. Kalau rumah kalian memang sering dipakai doa, itu biasanya rumahnya damai rasanya. Tapi kalau misalkan rumah itu sering banyak marah-marah atau bete atau segala macam, biasanya energi rumah tuh nggak bisa bikin fokus. Nah, kenapa di gunung, di candi, di pura, di gereja itu menyenangkan untuk doa, dalam artian fokusnya bisa lebih cepat dapetnya, itu karena di tempat itu energinya tuh energi orang fokus, energi ilahi gitu. Jadi di situ semacam dibilangnya ada portal energinya yang bisa kita download tuh lebih gampang, lebih cepat nyampe-nya sama semesta, itu lebih cepat ke koneksinya karena memang sudah ada istilahnya memori energinya di situ. Aku pernah ngalamin beberapa cerita, tapi kalau di sini terlalu panjang, nantilah kalau ketemu di ngobrol-goblok suatu hari aku akan ceritain pengalamanku yang unik tentang energi di tempat. Oke. Mimi Lim, kesadaran insan manusia sudah ada sejak terlahir ke dunia. Yes, bahkan sebelumnya. Gus Rizky, Rahayu juga. Oke, kita 5 menit lagi kali ya. 5 menit lagi kita udah 1 jam nih. Mimi Lim, tujuan hidup semua insan manusia adalah menjadi manusia yang bangun atau sadar. Yes. Dan kalau tidak berhasil di kehidupan kali ini, silakan mengulang di kehidupan berikutnya. Itu kan. Karena tujuannya cuma satu, yaitu manusia berkesadaran. Nah, gimana caranya kalau sampai meninggal nggak sadar-sadar ya? Ulangin lagi, remedial lagi di kehidupan berikutnya, jadi bayi lagi. Gitu. Itu namanya reinkarnasi kalau di bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa lain kan ada banyak ya. Di semua agama dibahas kok, cuma nggak pakai kata-kata reinkarnasi aja. Kadek Resia, caranya gimana meditasi supaya bisa rileks? Pertama, duduk yang nyaman. Jangan sampai duduknya nggak nyaman. Duduk yang nyaman, terus fokus sama nafas. Selesai. Cuma itu aja. Jangan sampai duduknya nggak nyaman dan fokus hanya ke nafas. Kalau kita masih banyak pikiran, terutama tentang masa lalu, masih kita putar ulang terus pemikiran-pemikiran yang lama, memori-memori lama kita putar ulang, itu nggak akan rileks. Jadi fokus sama nafas. Mbak, visual dalam meditasi apa dianjurkan? Selama kita masih punya visual dalam meditasi, artinya pikiran kita masih banyak ilusi, belum sadar. Jadi fokus sama nafas aja. Jangan ke visual, jangan ke suara, jangan ke... Kalau minimal, kalau kalian butuh bantuan adalah wewangian aja. Kalau mau bakar dupa, bakar hio, kalau aku nggak suka ya bau hio ya, dupa lah. Dupa kan banyak yang enak baunya. Aku pakai majegau, menyan, dupa asap kemenyan majegau, itu enak banget wanginya karena ada menyannya dikit sama ada bau majegaunya. Itu bisa membantu untuk fokus. Cari yang wangi-wangi, apapun yang wangi-wangi itu biasanya enak untuk fokus. Sama duduk yang nyaman. Pastikan jangan pakai jeans karena pakai jeans itu tidak nyaman kecuali jeansnya longgar.
Itu aja sih kalau meditasi supaya rileks dan jangan ke visual, jangan ke suara. Fokus hanya kalau butuh bantuan hanya bau aja masih oke lah buat aku. Tapi kalau enggak juga lebih baik karena kita akan terbiasa sama bau apapun. Akan lebih aware jadinya. Kalau dibiasakan pakai visual, kita jadi nantinya dalam kehidupan nyata kita kejebak sama ilusi gitu, yang membahayakan. Mas Denny, nafas alami itu bukannya nafas perut ya? Iya ya? Gak tau deh, pokoknya pakai hidung. Kalau aku diajarinnya pertama pakai apa namanya hidung, terus perhatikan di dada, lalu perhatikan di perut. Jadi semuanya juga gerak sih. Kalau yang pakai mulut itu yang enggak. Kesadaran sendiri maknanya apa Mbak? Kesadaran yang seperti apa? Kalau ditanya kesadaran yang seperti apa, aku gimana cara ngasih taunya? Kalau di kata-kata aku juga bingung. Tapi aku bisa ngasih tahu ngasih lihat atau nganterin kalian ke sana aku bisa. Tapi kalau disuruh ngejelasin kesadaran yang seperti apa itu aku nggak bisa jawab. Aku tiap kali ada pertanyaan ini bingung ya, karena kalau aku jawabin jadinya itu pengalamanku bukan pengalamanmu gitu kan. Dan aku lebih suka ngasih lihat supaya kalian menjalani sendiri, mengalami sendiri, bukan karena kata-kataku lagi. Karena kalau kalian mau cari yang seperti itu banyak di luar sana yang ngasih marketingnya tapi nggak ngasih resepnya gitu. Kalau aku lebih seneng aku kasih resepnya, kalian jalanin sendiri, kalian olah sendiri di rumah gitu dengan cara kalian masing-masing gitu. Nah ini dijawab nih sama Mimilim, kesadaran melenyapkan keakuan atau ego si pemilik kotoran batin gitu. Bagus bahasanya. Berdasarkan pengalaman, agar meditasi cepat rileks, pakai pernafasan perut. Tarik lepasnya sehalus mungkin. Yes. Kalau aku nggak pernah ke perut atau dadanya ya. Kalau aku hanya di hembusannya. Kesadaran adalah pikiran murni, tidak muncul pemikiran. Yes, itu juga. Makasih banyak loh dijawabin. Semoga tadi terjawab ya. Absolut. Apa tadi? Mancing mania. Visual dalam meditasi itu cukup amati aja, sadari dan maafkan atau lepaskan, betul. Tapi kalau bisa, maksudnya kalau masih muncul visual, sadari. Tapi kalau bisa jangan divisualkan, jangan diatur bahwa aku mau melihat. Kalau dulu kan ada salah satu guruku yang ngajarinnya, bayangkan kamu lagi ada di sebuah alam raya, terus ada bintang-bintang apalah, disuruh ngebayangin. Nah itu jangan divisualkan. Tapi kalau ada visualnya, amati, betul. Oke, udah semua terjawab ya. Udah kita bahas semuanya. Terima kasih banyak Mimilim untuk tambahan-tambahan dan jawaban, mewakili jawabanku. Ibarat lautan tidak ada ombak, ombak adalah pemikiran. Yes. Jadi itu bagus banget nih kayaknya, Buddhism banget, bahasanya cantik, indah. Aku nggak pakai bahasa yang cantik atau indah, aku jurusan ngobrol goblok, jadi bahasa aku ya apa adanya, nyablak gitu ya. Tapi bagus banget dengan sisi lain atau cara pandang yang lain. Aku seneng banget dapat masukan. Sedang mengetik. Kening, semut-semut, kenapa? Dan wajah dan kepala seperti ada rasa geli atau ada aliran listrik. Itu energi sedang berjalan. Ada energi yang lagi entah ngebenerin sesuatu atau lagi mengaktifkan sesuatu di tubuhmu, di kepalamu. Kalau aku juga gitu, kadang-kadang kayak kok kayak ada listrik lewat ya gitu. Nah itu adalah energi. Jadi perhatikan, sadari bahwa itu, ini ternyata tubuhku mengandung listrik ya. Ada positif dan negatif, ada proton dan neutron dan sebagainya gitu kan. Itu kita nggak pernah sadar bahwa kita pun punya medan listrik, medan magnet. Nah, ini ketika kita sadari,
Maka kita gabungkan sains dengan rohani, maka terjadilah spiritualitas gitu kan. Terjadilah kita mengalami sendiri seperti apa nih meditatif kita lah istilahnya gitu. Gitu. Itu sarafnya bukan sih itu ya yang tadi senut-senut iya, tapi sarafnya itu lagi aktif atau lagi ada energinya, lagi dialirin energi ilahi. Itu coba kalian nonton, aduh aku lupa namanya, kalau nggak salah aduh aku lupa namanya, aku taruh di grup ngobrol goblok tuh, aku taruh di grup Yuk Sadar. Kalau kalian mau join grupnya silakan DM. Ada beberapa link yang aku taruh di situ untuk tonton itu dulu deh supaya jelas gitu. Ada beberapa science, spirit science kalau nggak salah, atau ada apa lagi deh, ada beberapa nama yang aku tonton zaman 2018 dulu ya, makanya aku lupa karena udah lama. Itu ada beberapa hal yang aku tonton yang menjelaskan dengan baik. Kalau sekarang aku lagi seneng banget dengerin Bashar. Bashar itu lagi wah, karena dia ilmunya dari dari galaksi lain, jadi buat aku confirmku banyak dari situ. Jadi itu teori-teori yang aku kumpulin dari semua sumber, dari semua budaya, tapi intinya adalah satu, yaitu kesadaran. Kesadaran yang mana? Yang tadi ditulis oleh Mimi Lim. Oke, sama-sama, iya, Rahayu. Oke. Cakra ajnanya aktif, nyambungnya ke pineal gland ya. Oke, ini ada siapa nih? Cancer ya, nanya perbedaan dan kesamaan indigo, spiritual dan supranatural menurut kakak. Jadi indigo adalah warna, spiritual adalah kejiwaan, supranatural adalah hal-hal di luar yang natural, di luar yang alami, di luar diri manusia. Kalau spiritual itu selalu ke dalam, supranatural itu keluar. Cuma itu bedanya. Kalau indigo adalah warna atau aura yang aktif di seseorang. Misalkan dia auranya aktif warna indigo, berarti dia anak indigo gitu. Atau anak indigo adalah yang aura indigonya aktif. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi indigo adalah warna, spiritual adalah kejiwaan, tapi masuknya ke dalam diri. Supranatural adalah sesuatu yang fokusnya di luar diri. Seperti itu. Semoga terjawab. Ginger shot, Bashar itu apa? Jadi ada cowok, bukan cowok sih, bapak-bapak. Ada bapak-bapak namanya Daryl Anka di Amerika. Beliau itu bisa channeling atau jadi medium untuk entitas bernama Bashar yang berasal dari galaksi lain. Kenapa si Bashar ini bisa koneksi sama Daryl Anka? Itu karena mereka adalah punya hubungan reinkarnasi gitulah, macam-macam seperti itu. Tapi jadi kalau si Daryl Ankanya lagi merem, itu artinya si Bashar lagi ngomong. Tapi kalau Daryl Ankanya melek gini, berarti si Daryl Anka yang lagi ngomong. Itu aja bedanya. Tapi ketika Bashar itu ngomong, buat aku itu confirm sama banyak hal yang aku pelajari dari guru-guruku, dari bacaan-bacaan yang aku baca, dan pengalaman pribadi kayak langsung klik. Cuman dia menjelaskannya dengan bahasa yang buat aku efektif dan efisien gitu. Oke, berarti mbahku masuk ke supranatural ya. Dulu punya batu dicuri, besokannya batu itu kembali lagi. Kalau batu itu bisa dibilang ranahnya supranatural, karena kalau batu itu kan alam. Alam itu, kalau batu itu kan kadang-kadang isinya bisa alami, energi alam, tapi bisa juga esoterisnya adalah diisi dengan energi tertentu. Jadi batu itu dua, ada yang alami, ada yang diisi. Nah, yang diisi biasanya dibilangnya batu akik. Nah, itu memang bisa bolak-balik ketemu lagi, datang lagi dan sebagainya, itu karena sudah ada ikatan atau kontrak tertentu dengan pemiliknya, seperti itu. Tulisannya Daryl Anka gitu ya, Kak Tori. Iya, kalau nggak salah Darylnya R-nya 1, tapi mirip kayak gitu. Ankanya betul, Daryl Anka. Coba cari aja, itu aku belajar banyak dari beliau. Oke.
Udah ya, berarti udah semua. Itu bukan delusi toh Mbak. Yang mana nih kita bahas delusi? Delusi itu yang supranatural. Kalau kalau dalam spiritualitas, supranatural adalah bagian dari delusi. Beda tipis ke delusi gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin, kedengeran nggak suara motor di luar? Kalau ngomongin delusi itu apa tadi? Ngomongin apa? Delusi kita tadi bahas apa sih? Delusi tentang indigo supranatural, ya kan ya? Ini kalau nggak ada konteksnya aku jadi bingung. Lagi seru malah turun Kak. Apanya nih? Kasih konteks dong karena tadi bahasnya lompat-lompat aku jadi bingung kalau begini. Oke, ya semoga semua yang bertanya terjawab. Kalau belum, berarti nanti kita ketemu hari Senin depan. Yang mau nonton rekamannya ada di YouTube Victoria Tunggono. Oh, Bashar tadi, delusi. Mau dibilang delusi bisa, tapi ada hal-hal, jadi gini, kalau misalkan mau ngomongin New Age yang kita ngelihat kalau ada di Ubud itu orang-orang New Age semua, yes, Bashar itu ngomongin tentang reinkarnasi dia dari masa depan atau dari dari galaksi lain dan sebagainya. Aku ketemu beberapa orang yang seperti itu di Jakarta, banyak banget. Ada, aku kayak, di Jakarta banyak ya, ternyata paling banyak aku ketemu di Jakarta daripada di Bali. Di Bali aku nggak ketemu yang kayak gitu-gitu, tapi kalau di Jakarta aku ketemu banyak banget. Yes, kalau ngomong di sisi spiritualitas yang kesadaran murni, yes, itu delusi. Tapi itu adalah cara paling mudah untuk menyampaikan ke manusia awam apa yang sedang terjadi karena mereka, si Daryl, Anka, dan si Bashar ini ngeliatnya seperti itu. Kalau aku, itu semua delusi atau tidak, si Bashar itu dari mana, dan sebagainya, buat aku itu hanyalah catatan atau bumbu. Yang aku ambil adalah hanya ajarannya, gitu. Kalau reinkarnasi oke lah, tapi sampai keluar galaksi kalau kayak berlebihan enggak sih. Karena kita hidup bukan cuma di bumi ini ya, makhluk hidup. Aku baca beberapa referensi dan ada orang-orang yang pernah mimpi atau diajak ke galaksi lain dan sebagainya, itu pengalaman mereka aku rasa sih, maksudnya aku sendiri nggak pernah itu, aku sendiri nggak merasakan atau mengalami, tapi karena ada lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang, bahkan ada puluhan orang yang pernah merasakan itu, mungkin ratusan juga, aku nggak tahu. Maka buat aku itu bukan hal yang berlebihan, karena itu pengalaman mereka, walaupun aku tidak mengalami, tapi aku note itu sebagai referensi gitu. Tapi kalau misalkan yang dari luar galaksi itu kan orang-orang dari Pleiades, dari Andromeda, dari Sirius, dari apa ya? Paling banyak Atlantean, Lemurian, Pleiades, Andromedan, sama Sirius yang aku dengar. Ada banyak banget lagi galaksi-galaksi lain yang berreinkarnasi atau terkoneksi sama jiwa-jiwa manusia di sini. Mereka adalah para starseed dan sebagainya. Itu ada dan sudah difilmkan di Star Trek lah, di film-film kayak gitulah. Kebanyakan Avenger ya, Marvel. Mereka bikin Marvel itu kan bukan karena khayalan, tapi karena pernah dengar cerita orang, ada testimoni dari mana mereka kumpulin dan jadikan seakan-akan fantasi. Tapi kan itu pasti ada datanya, ada rekoleksi dan sebagainya. Starseed itu apa? Starseed adalah manusia-manusia yang lahir di dunia, tapi jiwanya berasal dari mungkin reinkarnasi sebelumnya itu dari galaksi lain. Itu adalah para starseed. Ada lagi earthseed. Earthseed itu adalah mereka yang reinkarnasi dari makhluk-makhluk penunggu bumi gitu kan. Jadi itu banyak banget deh. Aku bacain semua, tapi aku emang nggak fokus ke sana, cuman sebagai referensi aja. Gimana cara kita tahu masuk kategori yang mana? Nggak usah tahu. Nggak usah tahu.
Ketika kamu tahu atau kamu merasa seperti itu, maka kamu jadi delusi. Nah, seperti kata tadi si siapa? Mas Denny. Itu delusi Kak, efek kedepannya bisa gila. Tetanggaku ada yang sudah gila. Iya, kalau pengetahuan ini tidak dibarengi dengan kesadaran jadi gila. Karena kita jadi fokusnya ke sana. Jadi nyari tahu, oh kayaknya aku Pleiades deh, aku cocok nih sama Pleiades. Aku cocok nih sama Sirius. Kayaknya aku orang Sirius. No, jangan ke situ. Itu semua adalah pengetahuan atau referensi. Tapi jangan fokus di situ, kita fokusnya hanya di kesadaran jiwa, bukan di data-data gitu. Itu yang tadi katanya Mimi Lim, jangan pakai teori, ya kan? Itu maksudnya. Teori itu hanya untuk tahu, bukan untuk dikejar gitu ya. Kalau kita kejarnya teori, kita jadi halu, jadi delusi, jadinya gila, jadinya ke situ. Berarti Lia Eden termasuk delusi or apakah? Aku nggak tahu ya. Maksudnya aku tahu pernah dengar Lia Eden tapi aku nggak ngikutin. Jadi aku nggak tahu dia fokusnya gimana atau dia ngapain tuh aku nggak tahu. Tapi salah satu contohnya adalah Lia Eden. Taunya dari mana Kak? Tanda-tandanya apa? Nggak usah cari tahu. Jika beda sadar dan rasa apa ya? Sadar itu consciousness, rasa itu aku pakai bahasanya rosok. Rasa itu kayaknya hampir sama ya. Tunggu. Kalau ditanyain kayak gitu, aku jadi bingung ya teorinya ya. Karena aku juga teorinya nyaplok sana sini, jadi prakteknya aja. Sadar atau kesadaran nih? Kesadaran kata benda, rosok kata benda, sadar kata kerja. Nah, bedanya itu. Sadar adalah kata kerja, rasa adalah kata bendanya. Untuk hal yang sama, kita bedakan di kata kerja dan kata bendanya. Itu. Perannya deh menurut kakak. Nah, itu aku lagi nulis buku, nanti dari Javanika bisa dibaca karena itu panjang banget. Jangan nanya aku sekarang, kita nggak kelar-kelar. Ini udah lewat dari 1 jam nih. Ikut belajar Kak, monggo. Ini kalau rekamannya ada di Victoria Tunggono ya, di YouTube. Aku taruh di situ. Oke, sudah terjawab semua. Oh nih, Mas Denny, prosoku neng ati. Neng ati neng endi. Bingung lagi nanti karena kebanyakan orang yang aku perhatiin ya, orang bilang pikiran kamu udah tahu tapi hati kamu masih belum rela. Nah, ketika aku masuk ke spiritualitas, kebalik, hati kamu yang udah tahu, pikiran kamu yang masih belum rela. Itu loh, itu perbedaannya ketika kita berspiritual atau masuk dalam hidup berkesadaran itu, kita baru ngeh yang mana yang hati, mana yang pikiran. Nah itu. Oke. Nama kakak siapa? Saya Victoria Tunggono. Terima kasih sudah hadir malam ini. Terima kasih sudah ngobrol sejam terakhir. Gimana kita tahu kalau every decision yang kita buat itu conscious based atau bukan trauma based? Ketika pilihan-pilihan kita penuh dengan kasih, win-win solution, tidak merugikan siapapun, dan tidak merugikan diri kita sendiri, maka itu adalah keputusan yang based on consciousness, bukan fear-based. Kalau fear-based sudah pasti merugikan salah satu pihak, minimal orang lain, minimal diri sendiri. Gitu. Live-nya kurang lama, Kak. Tiap Senin. Terus tiap Senin kok. Lama lah ini. Karena aku masih harus bagi waktu ya untuk kelas-kelas. Hari Rabu ada kelas. Hari-hari lain juga ada acara, nanti aku mau bikin banyak dan sebagainya. Kak, itu kalung apa ini adalah warisan dari almarhum ayah. Kak, aku terlambat ya? Iya, udah sejam. Aku sudah lelah, capek banget, di Bali panas, aku mau mandi. Oke, terima kasih untuk bergabung teman-teman. Seperti biasa, rekaman ada di Victoria Tunggono di YouTube. Dan terima kasih untuk hadir. Kita ketemu lagi hari Senin. Aku usahakan setiap Senin. Jaga kesehatan Kak. Ya, terima kasih kamu juga ya. Kita semua di sini sehat.
Tatastu semuanya, salam sadar, terima kasih. Baca tantra nggak Kak? Iya baca. Di ini kan, di apa, Ketut Sandike. Baca. Tapi kalau aku ilmu apa bahasa Bali, Sanskerta aku masih nggak terlalu masuk karena aku belajarnya Jawa bukan Sanskerta gitu. Mulai jam berapa Kak? Biasanya 8 jam 20.00 WIB di Bali aku 21.00. Buat aku udah malam banget. Buat kalian belum terlalu malam tapi buat aku malam banget. Tantra Jawa. Oh, Tantra Jawa. Ya, aku cuman sebagian aku ngerti tapi aku langsung shortcutnya ke gobloknya. Jadi aku nggak terlalu ke apa ya? Nggak terlalu ritualnya, nggak terlalu ke step by stepnya, tapi aku kayak shortcut lewat ngobrol goblok gitu. Dan aku membagikan ngobrol goblok juga sama kalian yang pengen shortcut. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk bergabung. Kita ketemu lagi. Makasih banyak malam ini menyenangkan sekali karena topik bahasannya beda dari yang lain. Udah Kak, buruan istirahat mandi. Oke, sip kalian juga semuanya. Thank you, love you semuanya. Selamat beristirahat and sadar yuk.